Selamat pagi, saya Putra Andrew Suryawan, kelas 12 IPS 5, nomor absen 13. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makanan khas daerah Indonesia, yaitu dadar gulung. Ini sudah daftar isinya. Yang pertama, business overview. Latar belakang pembuatan ini adalah pertama problem, menentukan produk-produk lokal apa yang akan kami buat dan kami inovasikan agar masyarakat tertarik pada produk-produk kami. Habis itu yang kedua ada solution. Perusahaan kami berusaha meningkatkan ide-ide dalam produk lokal apa saja yang bisa kami kembangkan atau inovasikan untuk menarik minat masyarakat. Terus di sini ada visi, misi, tujuan. Yang pertama visi, menciptakan produk makanan khas daerah yang lezat dan bergizi. Habis itu misinya yang pertama menghasilkan makanan khas daerah yang terkenal dan juga lezat di kalangan masyarakat. Itu tujuannya dibangun perusahaan ini adalah untuk memperkenalkan makanan khas daerah agar tidak kalah dengan makanan modern. Yang di sini ada kelengkapannya. Pertama itu ada produk dadar gulung. Harganya itu dari 10.000 sampai 20.000. Itu rentang harganya. Habis itu place-nya atau tempatnya itu kita bisa jual di warung kecil atau pasar. Bisa promosinya itu bisa di sosial media itu baik Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp, dan juga bisa brosur. Bisa segmentasinya itu usia, family, gaya hidup. Bisa target pasar saya itu anak SD sampai SMA dan semua kalangan masyarakat. Habis itu positioning itu memiliki variasi di setiap rasa. Setelah ini ada tenaga kerja yaitu yang pertama memiliki sikap ramahan. Sikap ramah harus dimiliki agar pelanggan merasa nyaman. Habis itu kedua ada bertanggung jawab dan profesional. Bertanggung jawab terhadap pelanggan dan memiliki sikap profesional dalam bekerja. Yang ketiga ada sopan dan santun. Kesopanan dan kesantunan adalah salah satu yang membuat pelanggan semakin tertarik. Habis itu ada cepat dan tanggap. Itu harus memiliki sikap yang cepat tanggap dalam melayani pelanggan. Ini ada political power. Yang pertama, pelanggaran penggunaan kantong plastik. Dalam pengemasan produk kami akan menggunakan styrofoam yang ukuran sedang itu. Habis itu social distancing. Pemesanan tidak selalu datang langsung ke tempat. Kami menyediakan pemesanan di sosial media itu bisa atau Gojek online. Habis itu izin tempat usaha. Mendapatkan izin untuk melakukan di tempat usaha di tempat yang kami tentukan dengan syarat-syarat izin yang lengkap. Habis itu ada BPOM. Produk kami tidak terdaftar BPOM, tetapi kita menjamin kualitas dan kehigienisannya, serta kehalalannya. Pertama itu ada kegiatan produksi. Yang pertama, kita melakukan perencanaan jenis makanan apa saja yang ingin kita buat. Habis itu hari kedua, kita menentukan apa saja yang harus dipersiapkan untuk membuat produk makanan kami. Habis itu yang ketiga itu ada hari ketiga itu kita mulai mencoba membuat produk makanan kami. Habis itu hari keempat itu ada menentukan perhitungan biaya keuangan dan laba yang bisa kami dapat dari produk kami. Habis itu ada proses produksi. Yang pertama merencanakan produk, kedua membeli bahan-bahan produk, habis itu membuat produk dan pengemasan. Yang kedua ini ada analisis usaha. Yang pertama itu ada marketing mix, ada produk, price, place, promotion, people opinion, proses, physical evidence, productivity, dan quality, dan political power. Habis itu ada manajemen produksi. Kegiatan produksi, penggunaan bahan baku, daftar peralatan yang dibutuhkan, daftar peralatan lain, biaya operasional, proses pembuatan. Habis itu di sini ada bahan-bahan dan alat. Yang pertama itu ada bahan-bahan tepung terigu, ada gula, garam, santan, tepung kanji, keju, susu, margarin, pewarna makanan, dan air. Habis itu alat yang dibutuhkan itu ada teflon yang ukuran sedang. Habis itu ada pisau, ada baskom untuk mengaduknya, nanti mengaduk adonannya. Habis itu ada piring besar untuk wadahnya. Habis itu ada sendok. Lalu ada parutan keju untuk memarut kejunya. Susu yang digunakan di sini tuh susu kental manis. Habis itu ada proses pembuatan. Yang pertama, masukkan semua bahan makanan ke dalam baskom.
Habis itu yang kedua ada semua bahan dalam baskon tersebut hingga merata dan halus. Saat mengaduk itu kita baru kita tuangkan pewarna makanannya sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak agar warna tidak terlalu pekat. Habis itu panaskan teflon dan masukkan margarin dengan api sedang. Lalu masukkan adonan dengan sendok untuk kuah itu, habis itu ratakan di permukaan teflon, diputar kayak gitu. Lalu penggunaan bahan baku. Yang pertama itu ada tepung beras, itu perlu menggunakan 500 gram, harga satuannya 8.000. Jumlahnya 8.000. Untuk santan kita butuh 2 bungkus, harga satuannya 3.500, jadi jumlahnya 7.000. Habis itu ada tepung kanji, kita perlu 1 kilo, harga satuannya itu 10.000. Jumlahnya dia 10.000. Garam ada 1 bungkus, harga satuannya 2.000, jumlahnya 2.000. Susu kaleng itu 1 kaleng itu 8.500 yang paling murah, habis itu jumlahnya 8.500. Keju kita 1 bungkus tuh biasanya keju yang kotak itu 6.000, yang kayak balok tuh 16.500. Jumlahnya 16.500 juga. Habis itu ada margarin 1 saset tuh harganya 5.000, jumlahnya 5.000. Habis itu pewarna makanan 2 botol, harga satuannya itu 2.500. Di sini saya menggunakan pewarna makanan tuh yang warna pink ya, rasanya kalau ada kok yang koko pandan. Habis itu di sini ada jumlah pewarna makanan itu jadinya 5.000. Jadi total semua penggunaan bahan baku itu 62.000. Daftar peralatan yang dibutuhkan tuh kita butuh sendok 1, teflon 1, piring besar 1, baskom 1, pisau 1, parutan keju 1. Di sini ada biaya operasionalnya. Yang pertama itu biaya bahan tuh tadi semua itu 62.000. Biaya tenaga kerja yang kita butuhkan tuh cuma 5.000. Jadi total semuanya itu 67.000. Yang ketiga ada analisis pasar. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu harga produk ekonomis tetapi tetap dengan menggunakan bahan yang aman dan bersih. Itu ada trade, itu produk yang kami perdagangan terbuat dari bahan alami dan terjamin kesehatannya. Habis itu ada opportunity, habis itu yaitu keunikan produk kami lebih bervariasi dengan ragam rasa daripada yang banyak ada di pasar-pasar. Habis itu ada weakness, lama waktu pembuatan agar rasa terjamin. Habis itu ada perhitungan keuangan. Yang pertama itu ada fixed cost, biaya pengeluaran tetap. Biaya operasional itu sama dengan 67.000. Habis itu ada variable cost, yaitu biaya keluar dapat berubah-ubah. Biaya bahan, biaya komisi. Berubah-ubah, biaya bahan kurang biaya komisi. Jadi biaya bahan itu tadi semua itu 62.000 dan biaya komisi itu 10.000. Jadi itu 52.000 kita bagi 5 itu sama dengan 10.400. Habis itu ada harga penjualan, harga jualan yang dilakukan oleh pembeli. Cara mencarinya itu BP per 100% kurang 50% sama dengan 52.000 per 50% sama dengan 26.000 bagi 5 itu sama dengan 52.000 per bungkusnya. Bisa ada kontribusi per unit, keuntungan menjual produk, laba yang saya inginkan di sini itu adalah 10.000. Jadi 10.000 kurang harga jual, itu 10.000 kurang 5.200 sama dengan 4.800. Habis itu ini ada WEP unit. Yang pertama itu ada FC atau fixed cost, dibagi P itu penjualan dan VC dibagi P kurang VC. P itu penjualan dan VC itu variable cost. Jadi 67.000 dibagi 5.200 kurang 10.400. Lalu 67.000 jadinya 67.000 bagi 5.200 sama dengan 12.900. Habis itu ada BEP harga, yaitu biaya tetap dibagi kontribusi margarin per unit kurang harga per unit, jadi 67.000 dikurang 52.000 kurang 5.200, jadinya 67.000 kurang 46.800 sama dengan 1.500. Habis itu ada balance sheet. Aset yang kita miliki, aset yang miliki itu 67.000.
Lalu ada liabilities, itu 67.000 kurang 5.000 kali 2. Nah, itu 67.000 kurang 10.000, jadinya 57.000. Modal kurang BTK. Habis itu ada equity, 67.000 kurang 57.000, sama dengan 10.000. Itu aset liabilities. Ini harus ada estimasi laba, yaitu bahan baku 62.000 kali perlengkapan kurang biaya personal 67.000. Menetapkan harga jual, jadi menetapkan harga jual itu 26.000 per 5 sama dengan 5.200. Habis itu ada hasil produk dikali harga jual 5.200 dikurang 10.000 modal, itu sama dengan 16.000 hasil produk gitu ya. Habis itu ini ada hitung-hitungan, yaitu laba bagi modal kali 100% sama dengan 4.800 per 10.000 kali 100%, jadi kira-kira ada 0,48%. Kalimat inspirasi dari saya itu makanan khas daerah lah yang bangsa ini terkenal akan keanekaragaman. Jadi jangan pernah melupakan makanan khas daerah. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin memesan bisa melalui email, yaitu adresuriawan04@gmail.com, bisa melalui nomor telepon atau WhatsApp, yaitu 087759299920, dan bisa lewat line juga, mulai ID line adresuriawan, N-nya 3 kali terakhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.